Amin. God bless you. Kasih salam untuk kiri kanannya, katakan terima kasih kau sudah ada di sini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah bersiap untuk bergerak. Katakan sama-sama setuju ya. Saya akan bacakan buat kita Kisah Para Rasul 2 ayat 43 sampai ayat 47. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Semua orang yang percaya itu senantiasa bersekutu bersama-sama, dan segala yang ada pada mereka dijadikan milik bersama. Mereka menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berkekurangan. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Mereka bersekutu dalam kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Mereka serta mengadakan perjamuan Tuhan dan makan bersama-sama dengan penuh sukacita serta rasa syukur sambil memuji Allah. Semua penduduk kota itu menyukai mereka, dan tiap-tiap hari Allah menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Yang pertama berkata, saudara, di dalam Kisah Para Rasul, ketika Roh Kudus dicurahkan, kemudian mereka dipenuhi Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat, dibaptis. Dan yang 3.000 orang itu adalah buah pertama hasil penuaian ketika Roh Kudus dicurahkan. Dan buah pertama yang 3.000 orang itu adalah awal gereja ada di muka bumi ini sampai hari ini. Amin. Gereja yang pertama itu disebut gereja mula-mula. Bayangkan mereka pertama kali percaya Yesus, rohnya menyala-nyala. Mereka bersemangat, saudara-saudara. Bayangkan orang yang terhilang selama ini, begitu ditemukan, dia menemukan mutiara yang terpendam. Mereka begitu bersukacita. Dan firman Tuhan berkata, setiap hari mereka berkumpul di mana? Di bait Allah mereka berkumpul. Dan setiap hari juga mereka berkumpul di rumah-rumah, di kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Mereka ingin dekat dengan Tuhan. Mereka ingin dengar firman Tuhan. Mereka ingin menikmati Tuhan lebih dekat. Saudara pernah merasakan jatuh cinta sama seseorang? Tidak. Demikian rasanya. Haleluya. Ingin rasanya dekat dengan dia. Ingin rasanya pegang tangannya. Betul? Betul. Coba diingat dulu masa-masa indah waktu itu. Bayangannya dia ada terus. Ketika makan, wajahnya ada di piring. Dia mengeluarkan punya pengalaman. Satu cinta. Kalau saudara pernah jatuh cinta kepada seseorang dan saudara ingin dekat dengan orang itu, jadikan Yesus menjadi kekasih saudara dan cintai dia setiap hari. Amin, saudara-saudara. Amin. Dan hari itu, apa yang terjadi hari itu dan sampai hari ini, mestinya kita terus mencintai dia lebih dari apapun. Lewat tindakan saudara, lewat pelayanan saudara. Pelayanan itu adalah wujud dari cinta kita kepada dia. Betul nggak? Amin. Saudara datang beribadah ke gereja itu bukti karena kita cinta kepada dia. Saudara datang ke gereja untuk apa? Siapa datang ke gereja supaya dapat duit? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Gereja bukan tempatnya duit, amin. Salah saudara kalau datang ke gereja mencari duit. Tempatnya duit itu di bank BCA. Ke gereja karena kita mencintai Tuhan. Dia sudah mati bagi kita, tebus dosa kita. Kita datang bersyukur. Glorify for you forever. Amin. Amin. Ya. Saudara ke gereja untuk mencari selamat. Kalau saudara datang ke gereja untuk mencari selamat, engkau belum selamat. Amin. Saya percaya hari-hari ini banyak orang datang ke gereja untuk apa? Mencari keselamatan. Di gereja memang ada pengajaran tentang keselamatan.
Tetapi konsep yang benar adalah orang datang ke gereja karena dia sudah diselamatkan. Gereja itu sebenarnya bukan kumpulan orang-orang gelap. Setuju? Alkitab berkata gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu adalah gereja. Mestinya di gereja tidak ada lagi orang gelap. Benar, amin. Gereja itu tempat orang terang, bukan tempat orang gelap. Tapi kalau saudara bawa ke sini orang-orang yang gelap, orang-orang berdosa, tidak apa-apa, supaya mereka tahu tentang terang. Amin. Tapi pastikan saudara sudah menjadi orang terang. Next. Mengapa gereja sel? Gereja sel itu gereja yang di rumah-rumah. Mereka berkelompok-kelompok di rumah-rumah. Itu adalah gereja sel. Sejarah membuktikan bahwa kehidupan kekristenan, saudara-saudara, kekristenan sejati hanya dapat dicapai apabila setiap orang percaya mengalami apa, saudara? Perubahan hidup sejak lahir baru dengan cara dirawat dan dimuridkan di dalam komunitas sel. Di gereja mula-mula tidak ada gedung gereja yang besar, tidak ada gereja, tidak ada namanya GBIG, KJ, Gemit, Gubdi, tidak ada. Semuanya hanya satu gereja, namanya Sidang Jemaat. Waktu itu belum ada denominasi, hanya satu Sidang Jemaatnya. Amin. Bersyukurlah saudara ada menjadi sidang jemaatnya. Haleluya. Amin. Di dalam komunitas kecil itu mereka bertumbuh, mereka diajar, dan dari situ mereka berdampak. Amin. Yang terakhir. Next. Perbedaan gereja dengan sel dengan gereja sel. Kita gereja dengan sel atau gereja sel? Gereja sel. Gereja sel. Ini perbedaannya. Gereja sel itu kalau berbicara tentang misi, gereja dengan sel mereka melakukan doa dan dana. Tetapi gereja sel mereka melakukan 3 hal. Mereka berdoa untuk jiwa-jiwa, mereka juga memberikan uangnya untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan yang ketiga mereka juga melakukan tindakan daya untuk menjangkau jiwa. Komunitas kecil itu mereka berpikir, wah, gimana caranya supaya kita menjangkau sekitar kita? Lalu mereka bikin program. Yuk membagi rezeki, memberkati banyak orang supaya orang merasakan kasih Tuhan. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memberkati sekitarnya supaya merasakan tentang kasih Yesus. Amin. Yang kedua, ukuran keberhasilan kalau gereja dengan sel, ukuran keberhasilannya adalah kehadiran di ibadah raya. Tetapi gereja sel, ukuran keberhasilannya adalah bertumbuh dan tertanam di dalam kelompok sel. Saudara, saya percaya hari-hari ini ada banyak gereja senang dan bangga dengan kehadiran yang banyak, sekalipun belum tahu tentang kualitasnya. Haleluya. Kualitas itu kelihatan waktu kapan? Ketika badai datang, ketika masalah datang, kelihatan aslinya orang itu dia sungguh-sungguh loyal atau tidak, kelihatan, saudara. Bilang sama sebelah, engkau asli apa bukan? Asli apa palsu? Asli apa palsu? Kalau orang tersinggung di gereja lalu pindah gereja, itu tandanya dia tidak tertanam dan dia tidak bertumbuh.
Amin. Katakan sama-sama, gerejaku adalah rumahku. Satu dua. Gerejaku adalah rumahku. Yang mantap, satu dua ya. Gerejaku adalah rumahku. Gerejaku adalah rumahku. Di rumah saudara pernah ada konflik nggak? Antara bapak, ibu, anak ada konflik? Ada. Tapi ketika ada konflik, saudara lari dari rumah dan tidak pulang selamanya? Tidak. Atau saudara pindah ke tetangga dan bilang, kamu aja papaku ya, kamu aja mamaku. Ada yang bilang gitu? Rani gak pernah lakukan itu kan? Amin. Sekalipun orang lain mau menampung Rani, tapi dia tidak akan pernah mengakui dia bapak. Karena bapak hanya satu. Tidak ada bapak dua. Bapak angkat oleh anak, tapi bapak kandung hanya satu. Setuju? Setuju. Di gereja juga seperti itu. Bapak saudara ada berapa? Satu. Jangan cari bapak yang lain. Bilang hanya kau bapakku. Yang ketiga, pelayanan pastoral, pelayanan penggembalaan. Kalau di gereja dengan sel dilakukan oleh satu orang, yaitu pendeta, gembala, sidang. Tetapi gereja sel, seluruh jemaat bisa terlibat dalam melayani Tuhan. Saudara senang gak terlibat dalam pelayanan? Kalau orang sudah alami kasih Tuhan, berjumpa dengan Yesus, ketika kita makan apa tadi? Roti dan cawan. Ketika kita nyanyi, karena salibmu, itu mengingatkan kita bahwa hidupku bukan lagi yang lama. Hidupku adalah hidup yang baru. Bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ini berbicara tentang hidup untuk melayani. Haleluya. Amin. Yang berikut, pertumbuhan. Pertumbuhan, kalau gereja dengan sel, fokusnya adalah penambahan. Tetapi kalau di gereja sel, fokusnya adalah multiplikasi. Penambahan dan multiplikasi. Apa bedanya? Penambahan itu ini. Dia tarik satu. Tarik satu. Yang kerja berapa orang? Satu. Yang lain? Memvideo. Yang kerja satu. Yang satu itu dia pergi jemput. Dia juga yang khotbah. Dia terus apa? Antar pulang. Antar pulang. Terus apa lagi? Persembahan. Terus apa lagi? Itu kalau penambahan, saudara. Gereja sebut gedung gereja bisa penuh nggak dengan cara seperti ini? Bisa. Tapi pendetanya cepat stroke. Kenapa? Karena dikerjain sendiri semua. Ini penambahan. Gereja dengan sel itu seperti ini. Kita tidak pakai dengan cara seperti itu. Sekarang adalah yang multiplikasi. Multiplikasi itu setiap orang bergerak satu, bawa satu, bawa satu, bawa satu, dan hasilnya seperti ini. Multi level itu kan idenya siapa? Idenya Yesus. Sekarang bisnis multi level itu luar biasa. Pencetusnya adalah Yesus. Cuman Yesus nggak dapat fee. Padahal idenya itu dari Yesus. Coba bayangkan, seorang gembala sidang, dia cuma bawa dua, memuridkan dua, namanya Efraim dan Age. Satu di Moga, satu di Belit. Kemudian yang di Moga, dia bawa berapa? Dua. Dia cuma bawa dua, tapi yang dua ini dimuridkan, dia bawa lagi. Kemudian yang satu ini dia pergi ke Bobotsari. Di Bobotsari, dia bawa lagi. Kemudian sampai ke Purbalingga. Bayangkan, terus bertambah, terus bertambah. Ini tugasnya apa? Apa namanya? Memprotek. Ayo, sampai di mana?
Yuk kita kumpul dulu makan-makan. Ayo saudari, apa kendalanya, apa tantangan? Ayo. Ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah ini jalan, dia juga cari lagi. Ke arah mana yang dia cari? Ke arah surga. Haleluya. Terus bergerak. Coba next. Coba balik. Oh ini cuma terlalu pinggir. Coba bayangkan ini dari satu orang jadi 2, kemudian jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32, 64, 120 sekian. Berlipat ganda. Kalau yang penambahan itu tadi 1, 2, 3, 4. Baru 4 di sini sudah 16. Cepat sekali, saudara. Kenapa? Karena semua bergerak. Gereja yang Tuhan inginkan itu adalah seperti ini. Semua bergerak, tidak ada penonton, bergerak. Apa saudara berpikir saya lebih hebat dari saudara? Saya tidak lebih hebat dari saudara. Cuma karena saya aja berdiri di sini. Saudara lebih hebat dari saya. Amin. Bilang sama sebelahmu, engkau lebih hebat dari saya. Bilang engkau lebih hebat juga dari Pak Potas. Kenapa saya ada di sini? Karena sudah belajar, saudara. Kalau saudara belajar bisa nggak seperti ini? Apalagi Mas Agil kalau misalnya masuk berea, Mas Agil udah duduk di belakang, masih di Mas Agil terus. Haleluya. Setiap kita punya potensi, saudara. Jangan biarkan potensi itu tertidur. Kok Hendro ini kelihatan seperti ini, dia punya potensi, dia orang luar biasa. Kita lihat aja ke depan, bergerak di bawah tanah. Haleluya. Next. Yang berikutnya, saudara-saudara. Yang kelima, karunia-karunia. Kalau gereja dengan sel, karunia-karunia terbatas. Tapi kalau gereja sel, semua masing-masing karunia dihidupkan. Amin. Pemuritan. Kalau gereja dengan sel, pemuritan itu di kelas. Tapi kalau gereja sel, di lapangan, langsung di lapangan, praktek. Yesus kan gitu. Yesus punya murid berapa? Berapa? Kenapa 12? Saudara tahu kenapa murid Yesus 12? Karena Yesus ingin 12 muridnya. Israel kan 12 suku. Ya mungkin juga karena suku Israel 12 suku. Tapi kepastiannya nanti kita tanya di surga. Fokus pengembangan. Kalau gereja dengan sel, fokusnya program. Tetapi kalau gereja sel, fokusnya adalah mengembangkan orang. Bagaimana supaya Agil ini bisa hebat? Bagaimana supaya Mbak Louis ini bisa hebat? Fokusnya seperti itu. Amin. Kenapa anak-anak sekolah supaya hebat itu? Coba bayangkan kalau Mas Agil tidak pernah sekolah sampai umur segini. Saudara bisa bayangkan? Hanya Efraim yang bisa membayangkan. Saya susah membayangkan. Haleluya. Bayangkan tidak pernah sekolah sampai umur 20 tahun. Bandingkan antara orang yang sekolah dengan orang tidak pernah sekolah. Susah membayangkannya, tapi si Agil bisa dibayangkan sama Efraim. Lokasi. Kalau lokasi gereja dengan sel, lokasinya berpusat di gereja. Tetapi kalau gereja sel berpusat di komsel. Gereja itu, lihat, aktivitas rohani itu hanya hari Minggu. Tetapi kalau gereja sel, setiap hari ada kehidupan di sana, ada pergerakan di sana. Sekarang ini kan komsel kita kan
Berapa kali seminggu? Sekali seminggu. Kalau di UASE, ya di UASE. Kalau di Langgerong, yang hadir berapa? 20 orang. Kalau yang hadir cuma 2-3 orang, nggak usah datang. Nah, itu masih salah. Itu gereja dengan sel. Kalau gereja sel datang 1-2 orang, wah puji Tuhan, haleluya. Dia punya visi yang 2 orang ini 200 orang. Jadi ketika datang 2 orang, Tuhan terima kasih. Tapi kalau yang datang biasanya 20 orang, tiba-tiba datang 2 orang, kenapa? Tidak melihat dengan visi. Karena pinginnya apa? Ya kumpul-kumpul doang dan makan. Setiap hari. Ke depan, konsep kita tidak lagi seperti itu. Tetapi satu hari, semua bergerak. Di sana, utara, timur, barat, selatan, moga belik dan lain-lain. Semua bergerak. Tidak harus ada vendetanya. Haleluya. Nanti kan jalan sendiri. Di sana jalan, di sini jalan, semua jalan. Pendetanya juga buka sendiri. Keren gak? Bahkan ke depan mungkin Senin ada, Selasa di wilayah sana. Tetapi orangnya beda. Bukan orang ini pindah ke sini, orang ini. Itu namanya bukan multiplikasi. Bukan multiplikasi. Beda. Pak Handoy di sana, itu wilayah sana. Enggak usah melu-melu. Wilayahnya beda-beda. Kalian lihat? Pak, saya nggak suka kumpul dengan orang yang itu. Jangan digabung dengan itu. Tandanya kalau tidak bertumbuh. Mau sampai kapan? Pak nggak suka Pak orang itu kalau ngomong nyakitin. Justru seperti itu perlunya komunitas supaya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tuhan bilang kalau engkau hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya engkau dengan orang Farisi? Betul enggak? Tapi ketika seperti itu, saya belajar di sini mengasihi orang, sekalipun rasanya menyakiti. Tuhan tolong, haleluya Tuhan. Besok ketemu lagi, Tuhan tolong. Dia ngomong menyakitkan, oh Tuhan beri saya kekuatan Tuhan. Itu belajar bertumbuh. Tapi kalau menghindari itu, kapan bisa bertumbuh? Enggak bisa bertumbuh. Jadi bersyukurlah kalau saudara menemukan orang-orang yang menjengkelkan seperti itu. Berarti itu tandanya Tuhan sayang kepada saudara. Amin. Yang berikutnya, jika ada masalah, gereja dengan sel, dia cari pendeta. Tapi kalau gereja sel, kalau ada masalah, semua orang yang ada di sel itu bisa layan. Berarti kapasitasnya itu kapasitas pendeta semua. Amin. Jadi kalau ada orang yang sakit, saudara-saudara, tidak lagi datang ke pendeta, tapi datang ke komselnya. Kemudian orang yang di komsel, ayo kita tepuk tangan satu-satu. Khotbahin lagi satu-satu. Bukan saya lagi yang melakukannya, tapi semua kita melakukan hal yang sama. Dalam membayangkan ini 5 tahun, 10 tahun ke depan, menjamur di mana-mana, gerakan bawah tanah. Bisa saja gerejanya kecil, tapi di luar sana ribuan. Bisa nggak? Bisa. Terus gimana kalau ibadah? Ya tinggal bikin 5 kali satu hari. Ibadah pagi jam 6, ibadah 2, jam 8,
ibadah 3, 10, ibadah 4, jam 12, ibadah kelima. 3. Haleluya. Ibadah pagi jam 6 50 orang, jam 8 50 orang, kali 5. Haleluya. Yes. Saudara bayangkan itu, saudara. Jangan bayangkan yang susah-susah. Itu susah enggak? Cuma membayangkan kok susah. Agil aja bisa dibayangkan. Agil mana? Bayangkan dulu saudara, yang susah-susah singkirkan. Pasti bisa terjadi. Pengajaran di gereja dengan sel, penekanannya pada doktrin. Tetapi gereja sel, penekanannya pada praktek. Kalau doktrin itu hanya mengisi pengetahuan. Tetapi semakin pintar, lama-lama jadi ahli Taurat. Jadi menghakimi orang. Jangan bersaksi dusta. Lu menghakimi orang, jangan mencuri dan lain-lain. Pengetahuannya harus dipraktekkan, saudara. Haleluya. Tugas gembala. Kalau gereja dengan sel, tugas gembala itu apa? Pengkhotbah yang baik. Kalau gereja sel, pendetanya itu jadi teladan. Yesus itu sebenarnya menerapkan keteladanan. Amin. Bukan, kalau pengkhotbah yang baik itu kan kita bisa dengar khotbah yang baik, tapi gagal dalam teladan. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak seorang pengkhotbah hebat? Wih, keren kalau ngomong itu. Bisa diputar-putar. Wow. Apa yang diputar-putar? Lidahnya diputar-putar. Orang terkagum-kagum. Tapi gagal dalam teladan. Yesus ketika murid-muridnya datang, Yesus membasuh kakinya. Coba bayangkan seorang pemimpin, dia datang kepada murid-muridnya. Muridnya bilang, enggak layak. Tapi Yesus bilang, biar. Tapi melihat itu para muridnya jadi hormat, dia segan kepada Yesus. Lihat teladannya Yesus. Yesus melakukan itu bukan pura-pura, tetapi memang Yesus betul-betul menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Amin, saudara. Yang terakhir, penginjilan. Kalau gereja dengan sel, penginjilan itu ada dalam KKR yang besar, gitu. Boleh nggak penginjilan dalam KKR yang besar? Boleh, saudara. Tapi kan dananya harus banyak. Kita mau bikin KKR besar-besaran di Pemalang, seperti Natal kemarin di gedung RGB. Berapa kemarin habis dananya? 40-an juta ya? 48-60. Saya kan ketua panitia itu kemarin. Kita setengah mati cari dana. Tapi puji Tuhan yang hadir hampir 1.000 orang. Puji Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang bertobat? Kita nggak tahu. Bisa nggak KKR? Penginjilan? Bisa. Tetapi dananya harus besar. Tetapi penginjilan di sel, katakanlah Bang Lia punya komsel, kemudian Bang Lia punya anggota cuma 5 orang. Yang 5 orang itu Bang Lia bilang, ayo 1 minggu 1 orang kita selamatkan, 1 minggu 1 orang, 1 bulan berapa orang? 1 bulan kan 4 orang. Kalau 1 minggu 1 kan 1 bulan kan 4 orang. Kalau bikin KKR sekali 6 bulan, ribuan orang datang. Tapi tidak ada yang bertobat. Biaya yang dikeluarkan puluhan juta. Kalau Mbak Lia bikin komsel, biaya yang dikeluarkan berapa? Cuma beli kacang. 4 orang diselamatkan. 1 orang bertobat berapa harganya? 1 kacang. Beribu-ribu malaikat di surga bersorak-sorak. Amin. Wow.
Kemudian kepemimpinan gereja dengan sel fokusnya membuat program, tetapi gereja sel memperlengkapi orang dalam sel. Jadi Mbak Lia jangan iri kalau suatu saat Mbak Lia muncul dari komselnya Mbak Lia orang yang hebat dan mengalahkan Mbak Lia yang sudah hebat. Haleluya. Kalau saudara mempersiapkan orang dan orang yang sudah dipersiapkan lebih hebat, lebih tenar dari saudara, saudara nggak boleh iri, saudara. Kalau ada di antara saudara yang pintar berkhotbah dan saudara khotbah di sini, saya duduk di situ, saudara kira-kira saya iri nggak? Justru saya menginginkan saudara untuk orang-orang yang hebat. Saya kan sudah jangan saudara berkhotbah. Berapa orang yang sudah dapat materi berkhotbah? Cuma masalahnya masih ingat nggak? Pembinaan gereja dengan sel, dia hanya membagi ilmu, pengetahuan, informasi. Tetapi kalau gereja sel, dia berbagi hidup seperti Tuhan Yesus itu tadi. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Amin. Bilang pada dirimu, saya orang yang luar biasa. Saya orang yang sudah ditebus dan untuk dipakai Tuhan. Saya siap dipakai Tuhan. Pakai saya Tuhan. Urapi saya Tuhan. Melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Apa yang kelihatan tidak mungkin bagi kami, tapi mungkin bagi Tuhan. Apapun persoalan saudara, datanglah kepada